Kebijakan Donald Trump yang katanya ingin menyelamatkan Amerika justru jadi bumerang mematikan bagi raksasa teknologi di negaranya sendiri. Apple pindah pabrik, Amazon megap-megap menanggung biaya, dan Intel kehilangan taring. Padahal semua ini dimulai dari satu keputusan kontroversial, tarif impor super tinggi terhadap Tiongkok. Di balik niatnya melindungi industri dalam negeri, justru teknologi Amerika sendiri yang tumbang. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Tonton video ini sampai habis, dan kalau kamu peduli dengan dunia teknologi dan dampaknya terhadap kita semua, jangan lupa klik like sekarang juga, karena ini bukan sekedar soal bisnis, ini soal masa depan global. Saat Trump menaikkan tarif impor hingga 245% terhadap produk dari Cina, tujuannya jelas, menekan defisit dan memaksa produksi kembali ke Amerika. Tapi efek dominonya brutal. Apple, Intel, Qualcomm, hingga Amazon terjerat rantai pasok global yang porak-poranda. Biaya produksi melonjak, logistik terganggu, dan margin keuntungan ambruk. Alih-alih menghantam Cina, justru perusahaan-perusahaan Amerika yang dulu mendominasi dunia mulai goyah. Dan semua ini terjadi dalam hitungan bulan sejak tarif diberlakukan. Apple mencoba kabur ke India, tapi memindahkan produksi bukan seperti memindahkan file komputer. Tenaga kerja, efisiensi, hingga infrastruktur belum siap. Intel dan Qualcomm pun kehilangan akses teknologi dari Cina, terpaksa membangun ulang sistem dari nol dengan biaya fantastis. Sementara itu, Amazon harus menghadapi ribuan seller kecil yang gulung tikar karena barang dari Cina makin mahal. Ini bukan lagi perang dagang, ini krisis kepercayaan terhadap sistem ekonomi global yang sudah puluhan tahun terbentuk. Menariknya, ada juga yang justru naik daun. Microsoft, Google, dan Meta, perusahaan yang berbasis layanan digital dan AI, malah melesat. Mereka tak tergantung pada pabrik, mereka tergantung pada data. Tapi jangan salah, saat raksasa software untung, yang tumbang adalah hardware, manufaktur, dan jutaan pekerja kecil. Kesenjangan semakin lebar. Dunia digital tidak menyelamatkan semua orang, hanya yang punya modal dan akses teknologi. Sobat cerdas, ini bukan soal tarif, ini soal strategi ekonomi yang mungkin justru melukai bangsanya sendiri. Apakah kebijakan proteksionis seperti ini masih relevan di era global yang saling terkoneksi? Atau justru ini awal kehancuran dominasi teknologi Amerika? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.